Halo, kembali lagi di Klinik Bimbel. Kali ini kita mau membahas tentang menggambar grafik fungsi kuadrat. Jadi yang pertama kita harus ketahui itu adalah persamaan dari grafik fungsi kuadrat atau bentuk umum dari grafik fungsi kuadrat. Yaitu fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Nah, ini adalah bentuk umum dari grafik fungsi kuadrat. Terus, yang perlu kita ketahui, jadi dari bentuk umum itu bisa saja A-nya yang depan ini bernilai positif atau A-nya bernilai negatif. Nah, itu ngaruhnya di mana, Kak? Jadi kalau A-nya itu positif, maka grafiknya akan terbuka ke atas. Anggaplah, oke. Nah, jadi terbuka ke atas. Tapi kalau A-nya negatif, maka grafiknya itu akan terbuka ke bawah. Contohnya seperti ini. Terbuka ke bawah. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang sumbu simetri sama nilai optimum. Jadi, secara pengertian, sumbu simetri itu adalah garis yang membagi grafiknya menjadi dua sama besar. Jadi kalau misalkan kita punya grafik nih, misalkan anggaplah kayak gini ya. Nah, atau jangan, misalkan gini. Nah, seperti itu, maka atau gini, sebentar. Gini. Nah, maka sumbu simetrinya itu adalah kurvanya dibagi dua. Ini adalah sumbu simetri. Kemudian kalau nilai optimum itu adalah nilai yang menunjukkan titik tertinggi atau terendah. Jadi misalkan kayak gini. Nah, ini nilai optimum nih. Atau kalau kita punya grafik gini gitu ya. Nah, itu nilai optimumnya. Jadi titik tertinggi atau terendahnya. Terus kalau kita punya bentuk dari fungsi kuadratnya itu adalah fx sama dengan ax plus bx plus c, kita bisa mencari sumbu simetri. Sumbu simetri itu dengan rumus xp. Sumbu simetri itu xp, singkatannya. Rumusnya adalah min b per 2a. Kalau nilai optimum itu kita singkat sebagai YP sama dengan min D per 4A. Nah, D itu diskriminan. Diskriminan rumusnya adalah B kuadrat min 4AC. Lalu, di sini kan ada XP sama YP. Jadi, kalau misalkan ditanyakan koordinat dari titik puncak, itu rumusnya adalah XP, YP. Jadi sumbu simetri, nilai optimum. Sampai situ paham ya? Oke, selanjutnya di sini ada soal gambarlah grafik fungsi kuadrat x kuadrat min 3x plus 2. Langkah-langkah yang bisa kita lakukan itu yang pertama, kita cari dari titik potong grafik. Titik potong grafik terhadap sumbu x. Kalau terhadap sumbu x, maka artinya y-nya kita sama dengan kan 0. Jadi persamaan fungsi kuadratnya kita tulis x kuadrat min 3x plus 2. Nah, persamaan fungsi kuadratnya itu kita sebut sebagai persamaan dari y. Nah, karena y-nya kita 0 kan, berarti menjadi x kuadrat min 3x plus 2. Lalu yang bisa kita lakukan itu memfaktorkan persamaan ini. Nah, cara pemfaktoran itu angka depan x-nya yaitu 1 dikali angka belakangnya plus 2. 1 dikali plus 2 itu 2. Kamu cari dua bilangan yang ketika dikalikan hasilnya 2. Misalkan berarti 2 kali 1 atau min 2 kali min 1. Atau udah ya, cuma 2 aja ya. Nah, terus kalian jumlahkan 2 tambah 1 3, min 2 tambah min 1 min 3. Yang kita pilih yang sesuai dengan nilai tengahnya, berarti yang ini. Berarti kita pilih yang min 2 sama min 1. Sehingga nilai faktornya itu adalah x min 2
sama X min 1 sama dengan 0. Jadi nilai X-nya itu adalah 2 atau nilai X-nya adalah 1. Sehingga titik potong grafik itu adalah X, Y. Tadi kan Y-nya kita umpamakan 0, berarti 1,0. Nah, sampai situ paham ya? Selanjutnya, setelah itu kita cari titik potong grafik terhadap sumbu Y. Dengan cara X-nya kita nolkan. Berarti X kuadrat min 3X plus 2 itu adalah persamaan dari Y. Terus Y sama dengan berarti 0 kuadrat min 3 kali 0 ditambah 2. Berarti Y sama dengan 2. Jadi titik potong adalah X, Y. X-nya 0, Y-nya adalah 2. Selanjutnya kita bisa cari sumbu simetri. Sumbu simetri itu XP. XP sama dengan min B per 2A. B-nya mana? Oke, jadi kalau ada grafik fungsi kuadrat, yang depan ini adalah A, yang belakang ini adalah B, yang ini adalah C. Berarti B-nya kan ada negatif. B-nya sendiri nilainya min 3. 2 dikali A-nya 1. Berarti berapa? Negatif ketemu negatif jadi positif ya. Berarti 3 per 2 itu adalah sumbu simetri. Terus kita cari nilai optimum. Nilai optimum itu YP. YP rumusnya adalah min D per min D per 4A. Min D per 4A. Diskriminan itu punya rumus B kuadrat min 4AC per 4A. Maka YP sama dengan B-nya berapa tadi? Minus 3. Berarti minus 3 kuadrat min 4, A-nya itu 1, C-nya adalah 2. Dibagi 4 kali 1. Berarti YP sama dengan 9 min 8 per 4. 9 dikurangi 8 itu 1 per 4. Sama dengan 0,25. Itu adalah nilai optimum. Nah, selanjutnya kita tahu ini kan persamaan dari grafik fungsinya nih. Dia memiliki nilai A positif, artinya grafiknya akan terbuka ke atas. Berarti kalau misalkan kita gambarkan, nah yang pertama kita cek tadi titik potong X-nya berapa, di mana? 2,0, yang ini ya 2,0 sama 1,0. Berarti kita pilih 2,0, berarti di sini ya X-nya kan 2. 2 itu kita anggap di sini 2,0 X, Y 2,0 gitu ya, sama 1,0. Oke, terus habis itu apalagi? Sumbu simetri. Sumbu simetrinya di 3 per 2 XP-nya ya. Oke, sumbu simetrinya di 3 bagi 2 berarti 1,5. 1,5 itu sekitar di sini. Oke, kita tandai dulu. XP sama dengan 3 per 2. Selanjutnya nilai optimumnya 0,25. Sebentar. Sebelum ke sana kita punya titik potong terhadap sumbu Y. Berarti yang ini. Terhadap sumbu X, Titik potong terhadap sumbu X itu Y-nya kan sama dengan 0. Berarti nilai titik potongnya adalah 0,2. Kita tandai dulu. Kita punya titik potong 0,2. Ini 1. Ini 2. Berarti di sini titik potong 0,2. Oke. Berarti kita udah punya 3 nih. Terus nilai optimumnya tadi 0,25.
ya kan? Nilai optimumnya 0,25. Berarti di mana? Oke, sebentar. Berarti Oke, tadi kita ada kesalahan belum menghitung negatifnya. Jadi kalau diperhatikan di sini kan ada negatif D ya. Berarti ini kan masih positif semua nih. Berarti nanti gini, kasih negatif. Nah, berarti negatif 1/4 atau negatif 0,25. Artinya nilai optimumnya itu di ini kita anggap 1 itu di sini ya, min 1. Berarti minus 0,25 itu sekitar di sini. Berarti kita tarik ke sini. Nah, ini adalah YP atau nilai optimum. Sehingga kita bisa gambarkan grafiknya menjadi seperti ini. Nah, sedangkan yang tengah ini itu sumbu simetri. Seperti itu. Sampai situ paham ya? Ini sumbu simetrinya, ini titik potong sumbu X 1,0 sama 2,0, titik potong sumbu Y 0,2, terus ada sumbu simetri. Nah, sampai situ paham ya? Jadi grafiknya terbuka ke atas. Sekarang lanjut ke soal berikutnya. Oke, selanjutnya kita disuruh gambar grafik tetapi nilai A-nya ini minus. Maka seperti tadi langkah pertama, kita cek titik potong terhadap sumbu Y. Berarti X-nya kita nolkan. Oh, sorry, kebalik. X-nya dulu aja, sebenarnya nggak apa-apa sih. Misalkan terhadap sumbu X berarti Y-nya kita nolkan. Maka Y sama dengan min X kuadrat min 3X plus 4. 0 sama dengan min X kuadrat min 3X plus 4. Berarti 0 sama dengan minusnya kita keluarkan. Berarti X kuadrat terus plus 3X min 4 gitu ya. Minus dikali X kuadrat jadi min X kuadrat, minus dikali 3X menjadi minus 3X, minus dikali minus 4 jadi plus 4. Jadi kita tidak mengubah nilai. Nah, maka kita cari faktorin. 1 dikali minus 4 berarti kan minus 4. Berapa kali berapa yang hasilnya minus 4? Bisa aja min 4 sama 1. 4 kali min 1, 2 kali min 2. Nah, ketika dijumlahkan, ini kan min 3, ini 3, ini 0. Kita butuh yang plus 3, berarti kita ambil yang ini. Maka, X plus 4 sama X min 1. Nah, karena ini ada minus, minusnya kita kalikan salah satu aja. Misalkan minus X plus 4 dikali X min 1. Maka, bisa kita tulis faktornya, berarti nanti kita cari X-nya gini. Min X plus 4 sama dengan 0. Min X min 4 sama dengan 0. Min X sama dengan 4, pindah ruas ya, maka X-nya sama dengan minus 4. Minus kali X jadi minus X. Minus kali plus 4 jadi minus 4. Sama nilai satunya berarti X min 1 sama dengan 0, maka X-nya sama dengan 1. Jadi titik potongnya kita dapat minus 4,0 sama 1,0. Nah, itu yang pertama. Selanjutnya kita butuh titik potong terhadap sumbu Y. Artinya X-nya sama dengan 0. Nah, kita tulis dulu persamaannya. Persamaannya itu adalah Y sama dengan min X kuadrat min 3X plus 4. Maka Y sama dengan min 0 kuadrat min 3 kali 0 ditambah 4. Maka Y sama dengan 4. Jadi titik potongnya adalah 0,4. Kemudian kita cari sumbu simetri. Dengan rumus XP sama dengan min B per 2A. B-nya kalau dari persamaan ini B-nya berapa? Min 3. 2 dikali A-nya min 1. Berarti 3 per min 2. Hasilnya min setengah.
Terus yang keempat kita cari nilai optimum. YP sama dengan min D per 4A. Min B kuadrat min 4AC dibagi 4A sama dengan minus B-nya tadi berarti min 3 ya, B-nya ya, min 3 kuadrat, langsung saja 9 min 4 dikali min 1 dikali 4C, berarti dibagi 4 kali minus 1, maka YP-nya sama dengan minus 9 min 4 dikali, minusnya tetap aja, minus 1 dikali 4 min 4, min 4 kali 4 minus 16, berarti gini. Nah, dibagi min 4, maka 9 plus 16 dibagi minus 4, min 25 dibagi min 4, hasilnya adalah 6,25. Oke, kemudian kita akan menggambarkan grafik fungsi kuadratnya. Jadi di sini kan diketahui persamaan grafik fungsi kuadratnya itu adalah minus x kuadrat min 3x plus 4. Artinya A-nya kan negatif tuh. Kalau A-nya negatif artinya nanti grafiknya terbuka ke bawah atau bentuknya seperti ini. Oke, kemudian kita coba plot nilai dari titik potong sumbu X-nya, yaitu minus 4 sama 1. Oke, kita coba gambarkan dulu. Minus 4, ini kita perbesar ya. Oke, minus 4 sama 1. Minus 4 sama 1. Nah, kita punya satu titik sama satu titik di sini. Kemudian selanjutnya kita juga tahu titik potong terhadap sumbu Y-nya itu adalah 0,4. Berarti kita gambarkan 0,4. 4-nya positif ya. Berarti di atas Y-nya 4. Berarti di sini 0,4. Ini adalah 0,4. Ini adalah 4 minus 4,0. Ini adalah 1,0. Selanjutnya kita punya sumbu simetri. Sumbu simetrinya itu minus 1,5. Kalau ini 1, minus 1, berarti minus 1,5 itu sekitar di sini. Oke, berarti ini adalah, kita tandai dulu aja, sumbu simetri. Terus nilai optimum atau titik puncaknya itu adalah 6,25. Artinya kalau misalkan kita perpanjang, berarti anggaplah di sini nih. Ini adalah 6, berarti 6,25 itu 6,25 berarti sekitar di atasnya sedikit. Oke, 625 berarti sekitar di sini ya. Nah, itu adalah letak titik puncaknya. Berarti sumbu simetrinya kalau kita perpanjang, sumbu simetri kan itu yang membagi dua dari titik puncak kurva ya. Berarti bisa kita gambarkan kayak gini. Oke. Nah, kurvanya akan seperti ini. Nanti kalian bikin lebih curve lagi ya, lebih ya lebih biar nggak lancip gitu ya. Nah, jadi nanti bentuk grafiknya seperti ini.